Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang penyakit, salah satunya kanker, aduh kayaknya bikin ngeri banget ya. Karena ini menjadi salah satu dari top 3 penyakit yang paling mematikan di dunia. Nah, salah satu penyakit kanker yang sering terjadi atau prevalensinya sering muncul di masyarakat adalah kanker darah. Nah, ada berbagai faktor mungkin ya yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kanker darah. Tapi yang paling menyedihkan adalah kadang-kadang gitu ya, banyak karena kita ngomongin coverage area juga, masalah sosialisasi, edukasi dan pemahaman masyarakat akan kanker darah, akhirnya banyak tuh yang akhirnya pergi ke dokter gitu ya. Tapi kondisinya udah di tahap yang bisa dibilang stadium lanjut lah ya gitu, yang akhirnya kayak angka harapan untuk sembuhnya itu jadi kian menipis. Nah, penting bagi kita untuk mendeteksi sedari dini untuk mengetahui gejalanya apa supaya kalau ada gejala kayak gini kayaknya kita mulai harus deteksi deh. Siapa tahu ini menuju ke kanker darah. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, deteksi dini kanker darah. Nah, ngomongin tentang kanker darah, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta yang mungkin ada kaitannya juga dengan kanker darah. Kita lihat yang pertama ya. Leukemia hanya terjadi pada anak-anak. Nah, kita ngerti ya, leukemia ini adalah salah satu kondisi di mana tubuh ini memproduksi sel darah putih terlalu banyak seperti itu ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena berbagai hal ya, berbagai faktor. Bisa jadi karena genetik atau kelainan kromosom dan lain sebagainya. Di luar faktor-faktor yang lainnya, lingkungan dan lain sebagainya lah ya, seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin kenapa sih banyak orang mengidentifikasi bahwa leukemia itu kok biasanya terjadi pada anak-anak. Coba deh kalau Anda googling gitu ya. Leukemia prevalensi paling banyak di anak-anak seperti itu. Nah, bahkan ada data juga dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahkan di Indonesia juga lumayan tinggi juga ya prevalensinya. Tapi apakah ini berarti bahwa leukemia hanya bisa terjadi pada anak-anak? Karena faktor-faktor yang tadi, atau sebenarnya leukemia bisa saja terjadi pada siapapun, range usia dari anak-anak sampai dewasa. Cuman mungkin kenapa akhirnya prevalensi lebih banyak ke anak-anak? Nanti akan kita bahas ya, apakah memang hanya di anak-anak atau orang tua atau dewasa juga bisa. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Limfoma hanya terjadi pada orang tua. Kalau ini berkebalikan dari poin yang pertama. Kalau poin yang pertama adalah leukemia terjadi pada anak-anak. Kalau limfoma atau kanker kelenjar getah bening yang menyebabkan kelenjar getah bening ini mengalami pembekakan, ini adalah satu jenis penyakit yang banyak orang bilang terjadi pada orang tua atau orang dewasa. Karena kebetulan mungkin ya. Mungkin adalah karena mungkin kita ngelihat ketika ada kasus muncul gitu ya. Kasus ini muncul limfoma yang mengalaminya kebetulan adalah orang tua atau orang dewasa. Nah, ini akhirnya menyebabkan kita berpikir bahwa yang mengalami limfoma atau kanker kelenjar getah bening ini adalah orang tua. Tapi apakah ada kasus di mana anak-anak juga bisa mengalami ini? Nanti akan kita bahas ya. Karena mungkin saja bisa atau enggak, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Anemia menyebabkan kanker darah. Nah, ini sering banget ya. Kalau kita ngomong anemia pasti sedikit banyak urusannya sama darah seperti itu ya. Nah, anemia ini apa sih sebenarnya? Ya, satu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan sel darah merah gitu ya. Atau sel darah merahnya ada sih, cuman mungkin nggak berfungsi dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya organ tubuh ini tidak tercukupi ya pasokan oksigennya, sehingga kita bisa melihat orang-orang yang mengalami anemia itu pasti wajahnya pucat gitu ya, mudah lemes dan lain sebagainya karena memang pasokan oksigennya kurang karena sel darah merahnya kurang atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, pertanyaannya gini, kalau dalam kondisi yang sangat panjang gitu ya, durasi yang panjang orang mengalami anemia, apakah nanti akhirnya bisa berujung pada kanker darah? Karena berarti kan ada gangguan nih terutama di sel darah merahnya. Nah, nanti akan kita bahas ya, akankah bisa berujung pada kanker darah atau tidak gitu. Kalau diobatin ya nggak akan mungkin pada kanker darah deh, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Hanya saudara kandung yang bisa mendonorkan sumsum tulang. Nah, kita tahu ya sumsum tulang ini kan kayak serabut saraf lah di belakang tubuh gitu ya. Nah, ini yang menjadi concernnya bersama ketika ada orang mengalami satu jenis penyakit tertentu, terus ada salah satu opsi teknik atau metode yang digunakan adalah harus transplant donor sumsum tulang gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi pertanyaan banyak orang, apakah harus sibling gitu ya, saudara kandung, saudara yang memang secara genetik, secara DNA sama gitu ya, yang akhirnya bisa mendonorkan, atau sebenarnya
Ya semua orang juga bisa, nanti akan kita bahas ya. Apakah memang harus sedarah atau tidak sedarah pun bisa, yang penting dari keluarga gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Kanker darah nggak bisa disembuhin katanya. Nah ini kalau kita ngomongin kanker gitu ya, acap kali kita berpikir bahwa oh iya bener sih, kanker, yang namanya kanker itu udah satu kondisi yang udah nggak bisa disembuhin, karena selalu orang berpatokannya pada apa definisi antara kanker gitu ya atau tumor gitu. Kalau tumor kan katanya yang jinak ya gitu. Nah kalau kanker ini kan berarti tumor yang ganas. Nah kalau udah masuk kategori kanker ya udah, berarti kalau udah ganas berarti ini sudah tidak bisa disembuhkan, pun termasuk juga dengan kanker darah. Nah kalau kondisi untuk kanker darah ini sendiri, apakah memang satu kondisi yang bisa sembuh atau tidak sembuh, atau tergantung gradingnya di stadium berapa ini dideteksi dini dan melakukan treatment atau perawatan. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kanker darah dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta yang erat kaitannya dengan kanker darah gitu ya. Karena darah ini kan ya penting lah ya di dalam hidup kita seperti itu. Nah memang salah satu penyakit yang dikhawatirkan dari darah adalah kanker darah. Nah untuk membahas mitos fakta ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Wulyo Rajapto SPPD KHOM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik dari MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Wulyo, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok? Baik, sehat. Alhamdulillah. Oke dok, sebelum kita bahas bagaimana cara mendeteksi dini kanker darah, di mana kanker darah mungkin nanti jenisnya ada banyak ya dok ya, nanti akan kita bahas. Kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta yang kayaknya udah mendarah daging di masyarakat kita terkait dengan penyakit yang satu ini, kanker darah gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama, leukemia hanya terjadi pada anak-anak, kebetulan. Nggak tahu memang terjadi seperti itu atau kebetulan aja. Dan kebetulan kalau di aku juga ngelihat bahwa banyak orang-orang yang mengalami leukemia ini adalah di range usia anak-anak, kebetulan ya kalau dari faktor kitanya sendiri. Tapi nggak tahu kalau dari dokter kan pasti punya datanya gitu ya. Tapi kalau leukemia sendiri memang hanya terjadi pada anak-anak atau bisa jadi pada dewasa sih dok? Karena kayaknya kita ngelihat prevalensi kok banyak di anak-anak ya gitu. Gimana tuh dok? Itu sih tampaknya mitos ya. Oh mitos, oke. Karena leukemia bisa juga terjadi pada orang dewasa atau pada orang tua. Cuman memang jenisnya ya, jenis-jenisnya tuh ada yang leukemia akut, ada yang kronik. Untuk yang leukemia akut, yang leukemia limfoblastik akut itu banyak pada anak-anak. Namun leukemia mieloid akut itu banyak pada orang dewasa. Oke. Jadi memang jenisnya, tergantung jenisnya. Bisa kena semua, anak, dewasa, orang tua bisa kena. Oke ya, jadi dari range usia anak-anak bahkan sampai dewasa pun bisa mengalami leukemia. Cuman mungkin pas yang anak-anak prevalensinya ini yang di jenisnya ini memang banyak gitu ya. Jadi mungkin di pandangan masyarakat, oh iya berarti leukemia itu untuk anak-anak gitu ya. Ini kayaknya penyakit bagi-bagi, enggak gitu ya. Semua bisa mengalami ya. Oke, nah ini kita lanjut yang kedua. Kalau ini kalau kebalikan nih dari yang pertama, kalau leukemia katanya orang-orang anak-anak. Tapi masih dok, masa kayak di masyarakat tuh kayak leukemia itu identik dengan anak-anak seperti itu ya. Padahal nggak juga gitu ya. Nah kalau yang limfoma ini kebalikannya. Ini untuk orang dewasa gitu. Itu gimana dok? Mayoritas memang orang dewasa bahkan orang tua kalau limfoma tuh. Anak-anak lebih jarang. Tapi ya ada. Kalau limfoma biasanya usianya tuh di atas 60 tahun memang. Jadi mayoritas penyakit orang tua untuk limfoma. Oke, berarti ini erat kaitannya bukan hanya untuk orang tua, tapi memang paling banyak pada orang tua gitu ya. Anak-anak ada tapi mungkin prevalensinya sedikit seperti itu. Nah berarti kalau untuk orang tua ini ada kaitannya dengan proses degeneratif tubuh kah dok? Semakin tua semakin berisiko gitu? Ya, salah satu faktor risikonya memang usia. Jadi usia di atas 60 tahun, limfoma lebih sering mengenai dibanding
leukemia. Oh, oke. Jadi memang ada khasnya tersendiri ya. Ya, Kalau limfoma betul. lebih ke menyerang yang agak-agak berumur gitu Ya. ya. Meskipun yang anak-anak pun mungkin Ada, bisa gitu ya. ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Anemia menyebabkan kanker darah. Nah, ini kan anemia kadang-kala orang juga bingung nih, kayak anemia kan kelihatan orang pucat segala macam. Jadi orang kayak ada masalah nih sama darahnya. Iya, memang sih ada masalah. Tapi apakah masalah pada anemia pasti akan berujung pada kanker darah? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya. Gimana? Itu mitos ya. Mitos juga. Karena anemia tuh penyebabnya banyak sekali. Salah satunya memang gejala dari leukemia itu anemia. Tapi yang paling banyak itu anemia penyebabnya adalah anemia karena kekurangan zat besi. Jadi kalau ke arah leukemia dia lebih jarang ya. Karena anemia itu kan dia bukan penyakit dia. Dia salah satu gejala dari penyakit. Jadi penyakitnya banyak yang bisa menyebabkan anemia. Nah mungkin salah satunya bisa leukemia. Gitu. Tapi ya yang paling banyak itu anemia karena kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ya. Oke, jadi sebenarnya anemia itu bukan penyakit tapi gejala yang bisa menuju ke satu penyakit tertentu. Memang betul. Kalau urusannya sama kanker darah salah satunya adalah leukemia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau penyebab terbesar dari anemia adalah kekurangan zat besi itu sendiri ya. Oke, jadi tidak harus selalu bahwa anemia akan berujung pada kanker darah, tidak juga. Gitu. Banyak faktor ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Hanya saudara kandung yang bisa mendonorkan sumsum tulang. Nah, ini kan kadang-kala jadi ini ya, nggak bisa nih, ini harus sibling nih, harus saudara kandung ini. Tapi ini kan keluarga inti, tapi nah itu ada hubungannya nggak sih, Dok? Ya memang tergantung penyakitnya juga ya. Kalau penyakitnya leukemia akut, maka yang mendonornya itu mesti saudara kandung yang cocok semua dengan darah dari pasien. Tapi kalau misalnya limfoma itu bisa namanya autologus. Jadi diri kita sendiri yang menjadi donornya gitu. Nggak harus saudara kandung. Nah, jadi tergantung penyakitnya apa juga. Oh gitu, jadi memang tidak bisa dipukul rata, pokoknya harus berdasarkan penyakitnya seperti apa. Ada yang memang dari diri kita sendiri bisa, ada yang dari saudara sekandung gitu, Dok ya. Oke, Dok, kita lihat yang terakhir. Nah ini kadang-kala ngomongin ini kan banyak orang yang pesimis gitu ya, ngomongin bahwa udah nggak bisa sembuh deh kalau orang kena kanker darah gitu. Darah kan udah yang serem lah gitu darah. Tubuh kita pasti butuh darah. Kalau udah kena kanker, karena identiknya orang tadi seperti saya bilang di awal, Dok. Tumor itu ya tumor tumor jinak kan masih tumor, tapi tumor ganas kan udah masuk kategori kanker. Jadi orang selalu identik kalau kanker ya that's it, full stop gitu, udah titik, nggak mungkin ada penyembuhan di situ. Paling hanya mempertahankan hidup aja gitu. Tapi kalau untuk kanker darah ini sebenarnya bisa disembuhkan atau enggak? Untuk kanker darah yang leukemia akut ya, dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, sekitar 60-70% tuh bisa sembuh malahan. Besar dong. Ya, memang sisanya dia bisa kebal atau ya memang susah untuk diobati. Untuk limfoma malah hampir sebagian besar pasien malah bisa sembuh. Dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, limfoma tuh mayoritas pasiennya malah bisa sembuh dengan pengobatan. Oke, dengan pengobatan dan sedari dini kali ya, Dok ya, diperiksainnya ya. Nah itu juga penting, makanya tema kita hari ini mendeteksi dini kanker darah ya, Dok ya. Oke, thank you, Dok, ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang deteksi dini kanker darah ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih mendeteksi dini kanker darah. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Wulyo Rajapto, SPPD KHOM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik dari MMC Hospital. Oke, Dok, kita lanjut lagi.
kanker gitu. Ini kan satu jenis penyakit yang orang udah paham, maksudnya istilahnya ya dari terminologinya udah paham kanker. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti nih, maksudnya kanker itu penyakit yang seperti apa. Intinya mereka kanker itu kayak benjolan, mematikan, nggak bisa diobati, udah that's it gitu kan. Sebenarnya kalau definisi kanker itu sendiri sebelum kita ngomongin kanker darah, kanker secara umum itu apa sih dok sebenarnya? Ya, kanker jadi salah satu penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel-sel tubuh kita tuh yang tidak terkendali. Jadi misalnya kalau ada benjolan, benjolannya cepat membesar. Pada limfoma tuh kan keluhannya benjolan pembesaran kelenjar getah bening ya. Betul. Itu dia cepat membesar. Kalau leukemia jumlahnya, misalnya sel darah putih tadi ya, leukosit jumlahnya ratusan ribu. Nah, Over ya? Over, jadi yang normal sudah tidak terkendali gitu. Oke. Jadi intinya sesuatu yang tidak terkendali, yang tidak biasa terjadi pada tubuh itu yang disebut dengan kanker. Tapi kenapa akhirnya banyak orang mengidentifikasi bahwa kanker itu udah full stop, udah titik, pasti ujung-ujungnya check out aja dari tubuh gitu nyawanya. Karena orang pasti udah kayak, oh udah kalau didiagnosis, divonis kanker ya udahlah tunggu waktu aja gitu. Kenapa sih akhirnya orang berpikir bahwa kanker itu pasti mematikan gitu? Sebenarnya kanker ada banyak jenisnya ya. Ada yang tadi kayak limfoma tuh mayoritas bisa sembuh. Memang ada sebagian kecil yang kebal dan susah untuk diobati. Jadi ada namanya tuh kalau kita di medis biomarker. Tapi kalau untuk orang awam barangkali ada pertanda ya. Kita periksa pertanda ini, wah responnya bagus. Tapi kalau yang pertanda ini responnya nggak bagus gitu. Tapi sih sekarang dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan obat-obatan, diagnosis itu kanker sekarang banyak yang bisa diobati, bisa sembuh. Kalau dulu barangkali kita misalnya masih kekurangan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, penunjang, itu jadi telat datangnya, itu yang bikin susah untuk diobati. Tapi kalau ketemu stadium dini bisa diobatin dan kesempatan sembuhnya juga besar. Nah itu ya, karena perkembangan medis dan kemajuan teknologi semua gabung jadi satu, plus juga awareness masyarakat lebih tinggi untuk mendeteksi dini, ngobatin lebih awal, angka kesembuhannya lebih tinggi gitu ya dok ya. Oke, nah kalau kanker darah gitu ya, tadi kan kita udah bahas kankernya, bahwa kanker itu pasti mematikan atau enggak. Nah sekarang kita mengerucut ke kanker darahnya. Kanker darah itu kondisi yang seperti apa? Kan kita tadi kan salah satu yang disebut dengan kanker kan ada benjolan, tidak terkendali, tumbuhnya besar-besar seperti itu. Nah kalau kanker darah, dok, nggak bisa ada benjolan. Apakah selalu berupa manifestasinya benjolan atau seperti apa? Kalau kanker darah seperti apa sih dok? Ya, kalau kanker darah yang jenis leukemia ya, itu yang tumbuh yang banyak jumlah selnya adalah sel-sel darahnya. Misalnya sel-sel darah putih. Pada leukemia akut yang limfoblastik tadi yang sering pada anak-anak tuh limfoblasnya yang banyak. Tapi kalau pada orang dewasa itu myeloblasnya yang banyak. Itu kita periksa di bawah mikroskop. Jadi ada gambaran sel-sel yang abnormal. Nah sel abnormal itu jumlahnya banyak. Jumlahnya ratusan ribu contohnya ya. Akibatnya dia di sumsum tulang akan menekan sel-sel darah yang lain. Misalnya HB-nya jadi tertekan, produksinya HB-nya jadi turun, jadi anemia. Trombositnya turun jadi trombositopenia, jadi kelihatan ada perdarahan di kulit, bintik-bintik merah gitu. Tapi salah satunya ya jumlahnya itu yang meningkat. Dan yang meningkat itu adalah sel yang abnormal. Kenapa sih dok akhirnya itu bisa meningkat begitu tajam dan bisa masuk kategori abnormal gitu? Kenapa ada orang yang bisa normal, ini abnormal, produksinya jadi over gitu dok? Penyebabnya ya jadinya penyebabnya itu mutasi namanya ya. Jadi sel-selnya berubah. Kalau kita lihat-lihat di film kan ya, mutan gitu kan, mutan berarti dia berubah tuh. Sel-selnya berubah, yang tadinya tubuh kita bisa mengontrol, mengendalikan pertumbuhannya, jadi nggak bisa, jadi nggak bergantung sama tubuh kita. Jadi dia berkembang sendiri, berkembang biak sendiri, tumbuh sendiri, tidak ada yang mengontrol. Penyebabnya yaitu adalah mutasi ya. Nah, mutasi itu sendiri
ada banyak faktornya gitu. Itu yang sulit. Misalnya tadi usia, makanan ya, radiasi, polusi, smoker. Nah itu bisa semua menyebabkan mutasi. Tapi yang dominan mana itu yang kita masih belum tahu. Tapi prinsipnya kenapa dia berubah menjadi sel-sel kanker akibat adanya mutasi. Akibat adanya mutasi gitu ya. Oke, karena mungkin faktor-faktor yang tadi disebutkan ya, usia, makanan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa saja faktor internal, bisa saja faktor eksternal berarti ya, Dok ya. Oke, tapi untuk yang mana yang lebih dominan masih belum bisa teridentifikasi. Karena mungkin case by case beda-beda gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kanker darah kan memang tidak berupa benjolan ya, Dok ya. Di produksinya lebih lebih banyak ke produksinya. Nah, kalau katakanlah kanker apa di mana itu pasti ada benjolan dan mengenai organ itu gitu ya. Nah kalau kanker darah kan karena tidak ada benjolan jadi kayak tidak begitu ketara bahwa oh ini ada nempel di organ mana seperti itu. Nah sebenarnya kalau kanker darah ini dia menyerang organ yang mana? Karena kan kayaknya setiap tubuh kita ini organ-organ pasti akan dialiri darah kan gitu ya. Mau dari jantung dan lain sebagainya muter lagi balik ke jantung itu pasti akan ada darah yang berkeliling lah seperti itu. Nah itu kan ada pos-pos juga tuh setiap organ-organ itu pasti akan nempel tuh di situ. Itu bisa berefek nggak ke situ? Ya jadi lokasi organnya adalah sumsum tulang kalau untuk kanker darah jenis yang leukemia ya. Kita tahu sumsum tulang itu memproduksi sel-sel darah, sel darah merah HB, sel darah putih leukosit, sel darah kuning trombosit. Kalau ada satu yang mengalami mutasi, tadi leukositnya mengalami mutasi, berubah, jumlahnya akan meningkat menjadi di atas 100.000 misalnya ya, dia akan menekan produksi yang lain sehingga HB-nya turun. Trombosit turun. Kalau HB turun gejalanya ya lemah, cepet capek, pucat tadi ya. Betul, kalau trombosit turun biasanya perdarahan, misalnya gusi berdarah, mimisan atau perdarahan di kulit, bintik-bintik merah, kebiruan di kulit. Leukosit sendiri kalau jumlahnya terlalu tinggi, karena yang jumlah yang tinggi itu yang abnormal, dia tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Nah yang berfungsi kan jadi cuma sedikit karena yang abnormal lebih banyak. Kalau sedikit dia fungsinya sel darah putih itu untuk melawan kuman. Keluhannya kalau salah satunya adalah demam. Jadi demam berkepanjangan nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak sembuh-sembuh, berobat nggak sembuh-sembuh. Nah itu kita mesti curiga jangan-jangan ini adalah leukemia. Oke. Setidaknya kita sekarang udah dapat gambaran secara umum tentang kanker darah seperti itu, Dok ya. Nah, sekarang kalau kita mengerucut lagi ke beberapa jenis kanker darah yang mungkin prevalensinya lumayan banyak nih, entah di dunia ataupun di Indonesia. Sama nggak, Dok? Yang prevalensi paling banyak kanker darah jenis apa di dunia sama di Indonesia mungkin sama nggak? Mungkin leukemia kah, mungkin limfoma kah? Kita bahas satu-satu. Mungkin di Indonesia dulu. Yang paling banyak itu yang muncul apa, Dok? Kalau dari pengalaman kita sehari-hari ya, sama dari literatur yang kita baca memang ada perbedaan antara orang bule sama orang kita ya. Karena apa itu genetik, kromosom? Mungkin geografis juga berpengaruh ya. Geografis berpengaruh. Jadi kalau di kita yang paling banyak tuh leukemia akut, benar tadi ya, yang jenis limfoblastik pada anak-anak, yang myeloblastik lebih banyak pada dewasa. Lalu ada yang namanya leukemia kronik. Leukemia kronik ada yang myeloid kronik, itu biasanya di Indonesia lebih banyak. Tapi kalau yang leukemia limfo tadi kan limfoblas, ini limfoblastik kronik, jadi limfositik kronik itu banyak pada orang bule. Jadi memang ada satu penyakit yang berbeda antara geografis di Asia sama di misalnya di Amerika atau di Eropa. Jadi berpengaruh juga ternyata kondisi geografis ya. Oke, kita mulai dari yang anak-anak dulu tadi. Leukemia ini kan mungkin prevalensi juga lumayan tinggi di Indonesia seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin dari faktor penyebabnya, pemicunya, gejalanya. Karena kadang kan ya bukan hanya kanker darah sebenarnya, Dok ya. Di Indonesia ini kadang-kadang satu
banyak orang nggak aware dengan gejalanya. Kedua, kadangkala itu gejalanya nyaru dengan penyakit yang lain, dipikir kayak penyakit biasa, ternyata dia kanker gitu kan. Betul. Nah kalau yang akhirnya datang ke dokter udah stadium lanjut, itu kan yang tidak kita mau seperti itu. Nah kalau untuk yang leukemia atau kanker darah jenis leukemia ini sendiri seperti apa? Ya, tadi ya gejalanya betul tidak spesifik, tidak khas ya. Misalnya lemes kayak orang anemia kan, lemes, ya, gitu. cepet capek, pucet. Lalu kalau ada perdarahan juga kan, wah ini jangan-jangan demam berdarah. Seringnya juga gitu dirawat dengan demam berdarah, tapi kok trombositnya nggak mau naik-naik. Betul. Memang yang khas itu adalah dari pemeriksaan laboratorium. Kalau dari gejala memang tidak khas. Pemeriksaan laboratorium kalau leukositnya ratusan ribu ya kita udah mengarah, oh jangan-jangan ini leukemia, baik yang akut maupun yang kronik. Sampai ratusan ribu itu benar-benar di orang tersebut tidak memang merasakan apapun dok? Ya, ada sebagian orang yang fisiknya barangkali kuat ya, jadi dia asimptomatik, tidak menimbulkan gejala. Tapi untuk sebagian orang baru dia muncul gejalanya. Memang susah untuk leukemia akut ini mendeteksi dininya ya. Paling ya dari pemeriksaan medical check up. Jadi diperiksa darahnya, kelihatan deh misalnya leukositnya tinggi sekali ya, itu kita sudah mengarah gitu. Tapi memang untuk gejala ya benar tidak spesifik, tidak khas untuk leukemia akut itu tidak khas. Oke. Kalau boleh flashback lagi, tadi kan leukemia itu produksi sel darah putihnya over gitu ya dok ya. Nah kan kita tahu ya sebenarnya sel darah putih kan berfungsi untuk melawan infeksi gitu ya tadi ya, kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya. Kalau jumlahnya normal. Nah, berarti kan kalau kita identiknya ya ini kan berarti penjaganya lebih banyak dong. Harusnya kan kita normalnya berpikir seperti itu. Tapi kalau kondisinya dia leukemia over gitu, justru malah dia bukan menjaga malah menyerang balik atau gimana sih? Karena yang banyak jumlahnya itu kan sel darah yang abnormal. Oh, yang abnormal. Ya, yang abnormal dia tidak bisa berfungsi secara normal. Gitu. Jadi dia malah menekan sel-sel yang normal. Jadi sel-sel yang normalnya juga tidak berfungsi juga. Jadi ada perkembangannya ya, kalau dari stem cell terus dia bisa mengarah ke limfoblas atau myeloblas. Itu nanti dia akan namanya diferensiasi. Berkembang ya, berkembang menjadi misalnya jadi leukosit yang matur, yang mateng. Nah, yang berfungsi itu adalah leukosit yang matur. Tapi kalau yang imatur seperti tadi limfoblas untuk yang leukemia limfoblastik akut atau myeloblas pada leukemia myeloblastik akut, dia tidak bisa berfungsi karena masih ibaratnya masih bayi ya, masih bayi, masih anak-anak, dia tidak bisa ngelawan kuman. Oke. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan tidak baik ya, termasuk juga dalam sel darah putih yang ternyata dia abnormal juga seperti itu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana cara mendeteksi kanker darah. Ada beberapa jenis, nanti kita lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas leukemia, nanti kita lanjut lagi beberapa yang lain. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Wulyo Rajapto, SPPD KHOM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik dari MMC Hospital. Oke dok, tadi kan sudah ngomongin leukemia yang paling banyak lah prevalensinya gitu ya. Yang mungkin yang kedua yang paling banyak apa dok? Kalau kanker darah paling banyak sih limfoma ya. Limfoma. Oke. Mungkin leukemia keduanya. Atau ketiga. Oh justru yang pertama limfoma paling ya? Banyak limfoma. Oh berarti ini lebih ke orang dewasa ya? Iya orang dewasa bahkan orang tua ya. Gimana tuh? Di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Dia ada benjolan, kelenjar getah bening biasanya ya. Di leher, ketiak, lipat paha. Atau bahkan yang bukan kelenjar getah bening. Misalnya di sinus. Nah, jadi dia menonjol pipinya.
atau bahkan bisa di brain. Jadi bisa di otak juga dia bisa muncul. Jadi sebenarnya getah bening itu sendiri ada di mana aja sih posisinya? di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ada. Cuma memang paling banyak yang kelihatan ya itu tadi di leher, ketiak, lipat paha. Di perut sendiri ada kelenjar getah bening. Di rongga dada juga ada kelenjar getah bening. Memang dia ada di seluruh tubuh. Oke. Nah ini kan menjadi salah satu jenis kanker yang juga paling banyak gitu ya, kanker darah seperti itu. Nah penyebabnya sendiri sehingga akhirnya mengalami kanker kelenjar getah bening atau limfoma ini apa, Dok? Iya sama ya tadi, jadi penyebabnya adalah mutasi. Jadi kalau limfoma tuh yang diserang bagian dari leukosit namanya limfosit. Nah, limfositnya jadi yang sudah matur, yang udah dewasa. Nah limfosit itu tempat tinggalnya ya di kelenjar getah bening. Jadi kalau dia limfositnya jumlahnya luar biasa banyak, maka kelenjar getah beningnya juga akan membesar. Oke. Nah kalau untuk limfoma atau kanker kelenjar getah bening ini sendiri, kan tadi sudah dibahas sebenarnya di segmen awal ya. Kalau banyak ternyata di range usia 50-60. Jadi orang tua bahkan menuju lansia atau lansia seperti itu. Nah kenapa akhirnya banyak prevalensi hadir di usia-usia tersebut sih, Dok? Karena kita tadi kalau berkebalikan ya, tadi sempat kita bahas juga leukemia prevalensinya lebih banyak di anak-anak gitu. Tapi kalau limfoma lebih banyak ke orang tua. Satu faktor diantaranya adalah usia gitu ya. Nah kondisi tubuh itu juga bisa berpengaruh nggak? Karena kan pasti ada penurunan dong. Ya dengan meningkatnya usia kan sel-selnya kan kinerjanya menurun ya. Juga tua, lebih tua, lebih mudah mengalami perubahan. Ya perubahannya itu faktor risiko namanya. Faktor risikonya ya itu kita sulit untuk menentukan nih mana yang dominan gitu. Betul. Tapi lebih banyak ditemukan misalnya pada yang kena dulu bom nuklir ya di Hiroshima Nagasaki itu, nah, itu banyak yang kena leukemia, limfoma tuh banyak karena dia radiasi. Lalu ya polusi baik polusi kendaraan, polusi pabrik, polusi asap rokok, nah, itu juga dia bisa memicu perubahan-perubahan pada sel-sel tubuh kita. Radiasi kalau zaman sekarang apa ya, Dok? Ya maksudnya kan kita kalau polusi kan udah kelihatan banget nih, maksudnya polusi gini, makanan ini mengandung zat karsinogen, pemicu kanker dan lain sebagainya, kita udah sedikit banyak paham. Tapi kalau radiasi kan sesuatu yang invisible ya, sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau yang zaman sekarang ini apa itu? Kalau zaman sekarang ya barangkali penggunaan kayak apa ya? Gadget gitu pengaruh nggak sih? Enggak ya sih. Misalnya pewarna rambut barangkali ya. Ada jadi zat-zat kimia tertentu. Zat-zat kimia tertentu itu juga bisa memicu terjadinya kanker jenis limfoma. Lalu orang-orang yang bekerja di tambang, misalnya batu bara, nikel, kan kita banyak ya, daerah-daerah di kita banyak. Nah, itu juga bisa memicu. Jadi misalnya sumber airnya tercemar dengan zat-zat kimia tersebut, nah itu juga bisa memicu. Walaupun kita nggak tahu yang dominan tuh yang mana gitu kan. Betul. Kalau misalnya demam berdarah kan udah jelas disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya gitu. Jadi kalau itu sih udah jelas. Misalnya tifus juga udah jelas penyebabnya. Kalau kanker memang jadi faktor risikonya banyak. Random ya dia. Ya nggak ada satu yang dominan gitu. Oh karena bisa multifaktorial juga ya, tidak hanya satu aja. Oke. Nah lagi, Dok, ini mungkin pertanyaan yang tidak begitu medis tapi mungkin banyak orang pertanyakan terkait radiasi ya. Kan banyak tuh sekarang kayak orang tinggal di dekat menara pemancar lah, ini kind of menara pemancar lah gitu. Itu juga kan katanya ada radiasi. Itu salah satu faktor risiko juga nggak? Atau mungkin tidak ada? Bisa ya, tapi saya belum dari literatur saya belum gitu baca. Misalnya dari tiang listrik yang tinggi tiang pemancar handphone ya, apakah bisa juga memicu cancer? Ya barangkali juga bisa, tapi prosesnya bagaimana saya belum gitu mengerti. Oke. Jadi memang harus ada diteliti dulu lebih mendalam seperti itu ya, Dok ya. Nah, tapi kalau untuk kita ngomongin deteksinya gitu ya. Nah, apapun itu entah limfoma kah, entah leukemia, sebenarnya ketika orang mau
mendeteksi dini, kalau deteksi dini kan berarti belum kerasa apa-apa ya dok ya. Betul, Itu sebenarnya kalau kita mau mendeteksi dini dengan mungkin ada riwayat keluarga kita yang ada kemungkinan riwayat ini itu dan lain sebagainya, ataupun tidak sama sekali, itu bisa nggak sih kayak kita check up tahunan deh gitu, MCU tahunan itu bisa kedetek nggak bahwa ini ada berpotensi belum mengalami tapi akan berpotensi, itu bisa diketahui nggak sih dok? Bisa kan. Kita misalnya periksa laboratorium aja paling gampang ya, HB, leukosit, trombosit. Karena banyak, bisa sampai 50% kan tidak bergejala. Iya. Walaupun jumlahnya udah naik ratusan ribu ya. Banyak juga yang ketemu ya dari medical check up. Jadi ya kita periksa laboratorium sederhana dahulu. Misalnya HB, leukosit, trombosit. Jumlahnya kalau sudah meningkat, kita bisa lanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau limfoma, biasanya ya misalnya ketemu saat di ronsen ya, ternyata ada kelenjar getah bening di rongga dada, atau saat di USG atau CT scan ternyata ada limpanya ternyata membesar, ada kelenjar getah bening yang membesar. Itu kita bisa deteksi walaupun pasiennya belum ada keluhan. Meningkat itu dalam artian definisi dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain mengalami peningkatan, atau peningkatan itu sendiri berdasarkan satu standar tertentu bahwa di angka segini ini normalnya, ternyata setelah medical check up meskipun yang pertama udah kelihatan meningkat udah masuk kategori itu gitu dok? Ya, kan ada range normal ya. Range Range normalnya tuh misalnya kalau leukosit tuh sel darah putih 5.000 sampai 10.000. Kalau lebih dari 10.000 ya kita udah bisa kira-kira wah ini apa penyebabnya. Tapi kalau udah jumlahnya misalnya 250.000, itu sih ya. udah pasti ya. Jelas lah itu kita mesti cepet-cepet kalau itu. Nah kondisi itu bisa nggak dok? Peningkatan itu bisa jadi ya memang sih dia akan mungkin berujung pada kanker darah tertentu seperti itu. Tapi mungkin nggak jumlah yang di luar range normal itu bisa jadi dipengaruhi karena dia punya komorbid, punya penyakit penyerta yang lain yang akhirnya membuat kondisi seperti itu. Entah nanti diagnosisnya apakah dia menuju ke kanker darah atau tidak kanker darah gitu. Ya bisa misalnya infeksi ya, infeksi yang berat juga bisa tuh leukositnya jadi puluhan ribu. Nah itu kita bisa lihat dari pemeriksaan mikroskop. Jadi kalau leukemia tuh biasanya ada blast. Blast tuh selnya besar-besar, beda dengan sel-sel yang normal. Kalau nggak ada sel blast ya berarti aman. Ini kemungkinan besar dari infeksi karena yang banyak dilihat ternyata yang sel darah putih yang matur. Nah, itu pertandanya ke arah infeksi. Ke arah infeksi ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Sofia nih ya. Dok, anak saya usia 4 tahun dinyatakan mengalami kanker darah dan dokter nyuruh anak saya untuk segera melakukan tindakan kemoterapi. Ini belum disebutin kanker darahnya, mungkin leukemia kali ya dok ya. Tindakan kemo, apa saja yang perlu kami siapkan untuk tindakan kemo anak saya yang kena kanker darah ini dok? Wah kemo ini kan menjadi mungkin salah satu tindakan ya dok. Mungkin nanti kita bahas juga nih tindakan-tindakan apa untuk kanker darah. Nah kalau ini gimana dok? Persiapan, jadi, usia 4 persiapan tahun masih kecil banget dok. Usia 4 tahun, ya persiapannya jelas kita mesti dokternya, orang tua memberikan support kepada anaknya ya. Masih kecil banget 4 tahun. Ya, untuk pengobatan leukemia akut ini memang efek sampingnya itu yang paling dahsyat ya dibanding pengobatan kemoterapi pada kanker-kanker lainnya. Karena kan kita sumsum tulangnya kan mesti dihabiskan. Jadi yang sel-sel abnormal di sumsum tulang mesti dihilangkan dengan cara pengobatan kemoterapi. Kemoterapi sih diinfus ya. Diinfus biasanya kita pasang di vena sentral di sini supaya kita nggak tusuk-tusuk tuh. Dengan ditaruh di sini kita bisa bertahan 1 bulanan itu infusnya. Kita ambil darah juga dari situ. Jadi nggak menyulitkan untuk anak. Efek sampingnya ya karena sumsum tulangnya dihabiskan, yang normal juga ikut habis. Karena dia asal nyerang semua gitu. Nyerang semua. Jadi HB-nya bisa turun. Leukositnya yang tadi ratusan ribu akan turun tuh. Bisa mencapai tinggal 100, tinggal 50. Padahal normalnya 5.000 sampai 10.000. Trombosit juga bisa turun. Jadi
akan timbul efek samping. Nah, itu efek dia. samping ya tadi HB-nya rendah, kita mesti siapkan transfusi darah biasanya tuh. Biasanya kalau leukemia akut kita cek laboratorium tiap hari. Kalau rendah, buru-buru kita pesen darah untuk transfusi. Misalnya transfusi HB, transfusi trombosit ya. Yang kedua, karena leukositnya turun, dia rentan terhadap infeksi, jadi akan muncul demam. Nah, nanti akan diberikan antibiotik, kalau nggak mempan anti jamur, antivirus, itu nanti akan diberikan. Jadi memang berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi kompleks kalau leukemia akut jenis limfoblastik atau mieloblastik pada anak, pada dewasa tuh pengobatannya memang lebih kompleks dibanding misalnya kanker payudara, kanker usus itu sehari 2 hari udah selesai, pasien bisa pulang. Tapi kalau untuk leukemia mesti rawat inap, walaupun misalnya kemonya hanya 7 hari, itu efek sampingnya bisa sampai sebulan. Jadi dia mesti dirawat inap. Oke. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sofia. Tetap semangat dan semoga anandanya cepat sehat ya. Pokoknya harus tetap semangat ya Dok ya, berpikir positif ya. Itu juga penting ya. Iya, betul ya. Oke. Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker darah ya. Kita masih bersama dengan Dr. Wulyo Rajapto SPPD KHOM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik dari MMC Hospital. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi sebenarnya ada pertanyaan juga tuh nyangkut dari Bu Sofia ya, terkait dengan pengobatan gitu. Salah satunya kan kemoterapi atau kemo gitu ya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, jenis pengobatan yang bisa atau sering dilakukan untuk kanker darah ini apa Dok? Atau mungkin berbeda-beda antara leukemia, limfoma dan lain sebagainya? Ya, pengobatan utama ya memang kemoterapi ya. Kemoterapi. Jadi dia akan memberantas sel-sel kanker yang tadi tumbuhnya cepat ya. Baik pada yang leukemia akut maupun pada limfoma. Tapi kalau leukemia akut memang pengobatannya lebih lama dan efek sampingnya juga panjang. Jadi kita mesti monitor efek samping, melakukan pengobatan suportif tadi ya, transfusi darah, pemberian antibiotik, anti jamur, antivirus. Kalau untuk limfoma pengobatan sama infus, tapi biasanya hanya 1 hari saja. Hanya 1 hari saja. Yang paling banyak limfoma tuh jenisnya namanya diffuse large B-cell lymphoma. Nah, itu dengan sekali pengobatan, kalau responnya bagus ya, itu dalam 3 hari udah pada kempes-kempes semua benjolannya tuh. Bedanya itu aja. Kalau untuk limfoma biasanya sehari, pada leukemia bisa sampai 7 hari. Tapi dia mesti dirawat selama 1 bulan karena sel-sel sumsum tulang yang normal itu tumbuh setelah 1 bulan pengobatan. Itu akan berbeda nggak Dok proses recovery seseorang ini dengan kondisi yang tadi kita sebut di awal ya, mereka punya komorbid, berarti kan ini jadi PR tambahan juga kan betul. Gitu kan, pasti sedikit banyak akan berpengaruh dong Dok untuk proses recovery-nya pasca treatment gimana tuh Dok? Memang kalau yang anak-anak biasanya sih jarang komorbid ya, tapi kalau yang orang tua yang limfoma ya dia ada hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes, itu 3 memang yang terbanyak. Ya kita tetap mengobati penyakit-penyakit yang ikutannya. Jadi yang dia udah punya penyakit tersebut, ternyata ada limfoma, kita mesti monitor juga. Misalnya gula darahnya kita mesti monitor, tensinya kita mesti monitor, agar ya pengobatannya berhasil, tepat guna gitu. Nggak merusak organ-organ yang sudah ada gitu. Oke, itu kondisi untuk pengobatan yang kebetulan ada komorbid. Nah sekarang kalau kondisinya dibalik nih Dok, kalau orang mengalami kanker darah gitu ya, terus mungkin ya masalah edukasi dan lain sebagainya tidak tertangani dengan baik, bisa nggak akhirnya ini menyebabkan komplikasi gitu? Karena kan darah kan mengalir ke seluruh tubuh, itu gimana tuh Dok? Ya komplikasinya itu tadi ya, HB bisa turun jadi anemia, orangnya lemes,
trombosit turun, bisa mengalami perdarahan. Lalu karena leukositnya ratusan ribu, leukosit kan tuh kalau dia luruh, misalnya walaupun diobati, tidak diobati, dia akan luruh tuh. Luruh akan jadi asam urat jadinya. Jadi asam uratnya akan tinggi. Kalau asam uratnya tinggi, sering juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi pasiennya bisa kita lakukan hemodialisis, tapi temporari aja, nggak terus-terusan. Kalau udah baik ya sudah gitu. Ada gangguan elektrolit, misalnya kaliumnya meningkat, kalsiumnya meningkat. Nah itu kita juga ada pengobatan khususnya. Jadi selain pengobatan utama, kita ada pengobatan suportifnya. Tapi apakah semua kanker darah ini pasti akan menyebabkan komplikasi atau tergantung dari gradingnya masing-masing juga gitu dok? Memang tergantung dari misalnya jumlahnya ya. Kalau jumlahnya makin ratusan ribu, itu komplikasi akan bisa muncul. Misalnya limfoma yang tumornya besar sekali ya. Bisa terus membesar itu kalau bisa, itu juga sama. Bisa luruh juga jadi asam urat, itu juga bisa. Jadi namanya tumor yang bulky. Kalau semakin dia bulky, semakin bisa menimbulkan komplikasi gangguan tadi, elektrolit dan metabolik. Oke. Berarti semakin kondisinya semakin memburuk itu bisa semakin lama lagi ya prosesnya. Ya betul, karena kita mesti obati juga komplikasinya tersebut. Oke. Nah itu jadi kalau plus komplikasi juga, itu bisa nggak pengobatannya paralel dok? Bisa. Jadi misalnya kemonya jalan, kita malah rutinnya udah kasih obat-obatan untuk pencegahan. Misalnya untuk asam urat kita kasih, untuk pencegahannya sudah ada. Untuk infeksi kita kasih antibiotik, anti jamur, profilaksis namanya. Untuk mencegah yang berat muncul gitu. Tapi kalau tetap muncul yang berat, ya kita mesti obati juga komplikasi yang berat tersebut. Jadi semuanya tertangani dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Wulyo atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan yang sedang menjalani perawatan tetap semangat dan berpikir positif bahwa bisa sembuh gitu bisa ya. sembuh. Itu juga penting ya karena daripada stres gitu ya dok ya, malah menghambat pengobatan. Terima kasih Dr. Wulyo. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Wulyo. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.